Kali ini bersama saya host Muhammad Ibnu Hidayat SH MHCLH, yang kebetulan saya juga pada saat ini menjabat sebagai Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Prodi Medan. Pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup menarik. Yang pertama ada rekan kita Ghazali Marbun, ada juga senior kami yang juga merupakan Ketua DPC Prodi Medan, rekan Azir Agus. Dan juga ini yang spesial hari ini, karena jarang-jarang kita bisa menghadirkan salah satu anggota Dewan Kehormatan Daerah Prodi Sumatera Utara, Bapak Bambang Suheri, rekan Bambang Suheri. Baik, begini abang-abang senior sekalian, pada podcast hari ini sebenarnya kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan kode etik di Sumatera Utara, karena hal ini juga menjadi perhatian yang cukup serius di kalangan masyarakat biasa, baik juga kalangan advokat terutama. Banyak muncul hal-hal yang viral dan hal-hal juga yang harus sebenarnya diperhatikan oleh advokat-advokat. Itu satu. Pertama-tama kita tanyakan dulu lah, gimana abang-abang nih kabarnya? Sehat semua ya? Sehat ya? Gimana kesibukan Bang DPC? Ya, terima kasih rekan Ibnu. Iya. DPC ya berjalan lancar lah ya. Walaupun di bulan puasa ini ya agak apalah, tapi kita tetap dengan aktivitas yang sama. Jam yang kita agak percepat pulangnya dan agak mundur masuknya, itu aja. Iya ya, dia perubahan penyesuaian jadwal. Ya, iya. Jadi ini tadi kita kedatangan tamu spesial ini Pak Bambang. Nah, Pak Bambang, sebenarnya begini Pak, kenapa kami mengundang Bapak hari ini bersama dengan senior Pak Ketua DPC dan Pak Ghazali ini? Kami dalam podcast kali ini sebenarnya ingin memperkenalkan lebih umum bagaimana sebenarnya kode etik dan advokat di Medan. Bagaimana juga proses sebenarnya penegakannya, bagaimana urgensi dari kode etik itu sendiri. Ya mungkin kami mohonlah keterangan dari Pak Bambang juga. Sebenarnya posisi kode etik dan Dewan Kehormatan, karena begini Pak, ini banyak yang misinformasi. Ini kan kita ada namanya komisi pengawas, juga ada namanya Dewan Kehormatan. Nah, ini gimana membedakannya? Karena kadang banyak pengaduan saya dengar itu masuk, ada yang ke komisi pengawas, ada yang ke Dewan Kehormatan. Itu gimana sih Pak sebenarnya? Iya, terima kasih rekan Ibnu adinda kami. Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai masalah kode etik advokat, jadi itu ada 3 dasar hukumnya yang harus kita perhatikan di sana. Yang pertama yaitu di dalam undang-undang advokat itu sendiri, yang kedua di dalam kode etik advokat Indonesia, dan yang ketiga itu di dalam surat keputusan DPN Dewan Kehormatan Pradi Pusat. Jadi kalau yang menyangkut dengan masalah kode etik advokat yang diatur di dalam undang-undang advokat, kalau kita lihat itu tercantum di dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8. Yang terutama itu yang harus kita perhatikan adalah menyangkut dengan masalah sumpah advokat, di mana dalam sumpah advokat itu sudah dinyatakan di sana bagaimana seorang advokat tersebut harus setia kepada negara Republik Indonesia, bagaimana dia bertindak dan bersikap terhadap rekan sejawatnya, serta bagaimana dia bertindak dan bersikap terhadap klien dia, dan bagaimana bertindak bersikap terhadap pengadilan serta sesama penegak hukum lainnya. Nah, kalau berkaitan dengan kode etik advokat Indonesia, di sana diatur tentang bagaimana tata cara perilaku seorang advokat tersebut, baik di dalam maupun di luar persidangan. Yaitu semuanya diatur di dalam kode etik advokat Indonesia. Sementara di dalam surat keputusan DPN Dewan Kehormatan itu adalah mengatur tentang bagaimana kedudukan, bagaimana tata cara hukum acara seorang
Dewan Kehormatan, anggota Dewan Kehormatan untuk mengadili seorang advokat yang diadukan oleh baik itu kliennya, baik itu oleh masyarakat ataupun oleh peradi itu sendiri. Demikian. Jadi misalnya begini, Pak Bambang, kalau memang ini pernah kita dalam podcast ini juga sebenarnya sebagai sarana sosialisasi, ada memang rencana advokat itu terindikasi akan diadukan, itu bagaimana mekanisme pengaduannya? Apakah langsung diajukan ke Dewan Kehormatan, atau harus melalui Komisi Pengawas, atau harus melalui DPC? Sebenarnya bagaimana prosedur resminya? Iya, sebenarnya kalau berdasarkan struktur organisatoris kita, itu kalau misalnya ada seorang anggota masyarakat ataupun ada pihak-pihak yang dirugikan, yang diakibatkan oleh tingkah laku ataupun perilaku daripada seorang advokat, maka terlebih dahulu sebenarnya dia harus disampaikan pengaduan tersebut ke Dewan Pengawas, atau kalau misalnya tingkat pusat ke Komwas. Nah, nanti di tingkat Komwas itu baru nanti diadakan upaya mediasi, diadakan upaya-upaya pemeriksaan kedua belah pihak, dipanggil kedua belah pihak, di sana diupayakan upaya mediasi. Kalau misalnya nanti terjadi perdamaian, maka cukup perkara tersebut sampai di Dewan Pengawas. Tetapi apabila ada pihak-pihak atau para pihak tidak tercapai kesepakatan, maka pihak-pihak tersebut dapat melanjutkannya ke mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan, mengajukan ke Dewan Kehormatan dengan membuat laporan pengaduan disertai dengan bukti-bukti awal yang cukup. Nah, itu dimasukkan ke Sekretariat Dewan Kehormatan. Untuk selanjutnya nanti Sekretariat Dewan Kehormatan akan menentukan apakah pengaduan ini sudah bisa sempurna untuk ditindaklanjuti atau memang harus ada direvisi. Demikian. Artinya dalam proses pengaduan Dewan Kehormatan itu, Pak, diperbolehkan adanya perdamaian, Pak? Masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan sepanjang ada beberapa kasus yang tidak memungkinkan untuk adanya perdamaian. Ya. Jadi masih memungkinkan. Beberapa kasus masih mungkin. Malah kita kalau di dalam sidang Dewan Kehormatan tersebut, di dalam tahap awal persidangan, kita menyarankan kepada para pihak dan menanyakan kepada para pihak, apakah masih memungkinkan nggak para pihak untuk melakukan upaya perdamaian. Karena sesuai dengan filosofis baik itu di hukum acara perdana, hukum acara perdata maupun pada saat sekarang di dalam pidana pun dimungkinkan dan diutamakan adanya upaya-upaya untuk perdamaian. Artinya masih diperbolehkanlah berdamai. Masih. Sebelum ini masuk ke Dewan Kehormatan masih bisa berdamai. Masih bisa, ya. masih bisa. Oke. Sekarang kita beralih nih ke rekan Ghazali Margun nih, selaku perwakilan advokat milenial. Kalau rekan gimana pandangan mengenai ya kita lah sebagai advokat milenial ini? Apakah sosialisasi yang sekarang ini sudah cukup terhadap terutama advokat muda? Mengingat ya sebenarnya kalau kita lihat program magang itu kan terlalu singkat, 2 tahun. Apakah itu sudah cukup untuk memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan kita yang milenial ini terkait kode etik ini? Karena ya memang kalau kita lihat kenyataannya di lapangan, di persidangan, di pengadilan negeri, di mana-mana itu masih ada beberapa yang sifatnya hal-hal ringan, tapi itu tidak diketahui. Misalnya gini, itu jelas pengadilan itu kawasan tanpa rokok, tapi ada juga kadang juga lawyer-lawyer kita juga ditegur nih sama petugas pengadilan jangan merokok. Gitu. Gimana nih kira-kira menurut rekan Ghazali nih sosialisasi kita kepada teman-teman ini agar lebih mantap lagi? Memang asik memang kalau ada rekan Iblen bawa memang ada pembicaraan ini. Dari tadi kaku semua pembicaraan gara-gara senior semua yang cerita tadi. Macam-macam kayak ada jurang pembatas. Kita mau ceritain yang ikut empakan tua aja. Tapi oke lah. Karena udah tadi disinggung masalah rokok, ini udah asik jadinya. Tadi pakem kali dah. Dingin semua.
ada pula Dewan Kehormatan di depan, ketua Pradi lagi di depan, mana berani kita banyak ngomong jadinya. Tapi izin nih, abang-abang senior, rekan-rekan, tadi kalau di pertanyaannya apakah sejauh mana sih magang 2 tahun itu berkompeten bagi kami yang milenial ini, yang muda-muda ini, kami lihat sih tergantung dari mana sih tempat kami memperoleh magang itu dan memperoleh pengetahuan itu, sumbernya itu. Kalau di tempat senior-senior yang memang mumpuni, saya dulu di beberapa tempat senior dengan yang udah almarhum, mereka ngajarkan juga beberapa kondisi-kondisi tertentu. Contoh, kalau menjadi advokat harus pakai tali pinggang, pakai kaos kaki, harus apa, tidak boleh. Kalau makan tidak boleh di tempat sembarangan, harus tetap menjaga marwah advokat. Kalau juga merokok jangan merokok di bawah-bawah, duduk tempat yang mana yang paling bagus. Tunjukin bahwasanya advokat itu punya marwah, officium nobile. Jangankan itu. Kalau saya dulu pernah diajari begini lagi, kalau beli baju jangan pergi ke tempat yang sana, pilih tempat mall yang mana paling keren di kota Medan ini. Tunjukin marwah advokat itu. Nanti bajunya harus diganti, sepatunya harus diganti. Kita diajari seperti itu. Tapi ketika memang perkembangannya sekarang, kita juga kalau saya pribadi menilai, nggak tahu sih adik-adik, kawan-kawan, rekan sejawat yang sekarang itu memandangnya sejauh mana. Karena bagi yang saya lihat, setelah keluarnya setelah di tahun 2015 perubahan paradigma itu berubah. Saya sendiri magang itu 5 tahun untuk menjadi advokat, 5 tahun. Itu pun 5 tahun masih sering disuruh fotokopi dulu. Bisa dikasih buat surat kuasa masih belum. Nggak boleh surat kuasa, fotokopi dulu, antar surat dulu, nggak boleh. Jadi saya masih merasakan merasakan di level terakhir bagaimana senior advokat itu mengajarkan harus pakai kaos kaki, harus wangi. Walaupun memang terkadang maaf ya, rekan Ibnu, kita orang lapangan, kita orang walaupun nggak semua orang Batak kan seperti saya ini ya kan, orang Batak ya kadang lebih banyak yang selengeannya daripada yang memang formilnya mana sering kesampingkan. Yang penting ya udah jalan dulu. Kalau saya melihat magangnya sekarang sangat kurang, terutama dengan teraturnya magang itu bukan dihitung dari kapan. Kalau sekarang yang saya tahu dari peraturan Pradi, dihitung dari kapan dia lulus sarjana hukum, bukan dihitung kapan dia betul-betul magang atau lulus advokat baru dinyatakan dia magang. Makanya itu memang kurang lebihnya bagi saya. Tapi saya tertarik tuh masalah rokok tadi tuh. Jangan pakai yang tua-tua kali itu lah, kita masih muda milenial. Kalau yang senior ini, ya mohon maaf nih, ini ada ketua dekan, mampus, bahaya saya nanti. Ada ketua Pradi juga ya kan. Kami sih berharap kami ini yang dari kaum milenial bukan hanya diberi memang kami perlu memang etik, tapi kiranya jangan etik kode etik itu jangan membuat jadi tempat yang horor, mencekam bagi kami ya kan. Tapi juga bisa menjadi tempat yang melindungi kami bagi advokat milenial. Itu sih harapan kami. Terutama saya pribadi. Dan sedikit nembak dia kan juga serem kali nih abang senior ini dari kita. begitu ya. Artinya memang ini juga pesan kepada teman-teman kita yang masih magang. Iya. Ya kalau pesan dari rekan Gozali tadi, artinya jangan manja pada saat magang. Jangan nanti disuruh fotokopi, mengeluh kenapa kerjanya fotokopi. Ya memang proses menjadi advokat. Ya kalau boleh tanya kepada senior-senior ini, mungkin masa magangnya bisa lebih lagi daripada milenial ini. Nah, kembali ke topik. Kalau Abangga Azril sama Pak Bambang juga, menurut pandangan pribadi Abang, seberapa penting kerapian itu bagi seorang advokat? Kalau kita dalam ranah kode etik, mengingat juga
banyak juga nih adik-adik juga yang mungkin baru sumpah atau belum bersumpah, belum terlalu memahami kewajiban-kewajiban dress code sebagai advokat. Karena pernah juga kita temukan di advokat magang memang Bang, itu ke pengadilan pakai kaos polo gitu. Ya syukur belum ada yang pakai celana pendek, celana panjang semua. Tapi seberapa penting sih menurut abang-abang ini kerapian seorang advokat itu? Ya. Baik, terima kasih Kang Ketua. Jadi mengenai kerapian ya, mengenai penampilan ini. Iya. Jadi banyak kita para advokat muda atau advokat yang sudah senior, bahwa kita harus tahu juga bahwa kita ini sebenarnya pengusaha, entrepreneur ya, pengusaha muda. Jadi bagaimana kita memoles diri kita supaya orang itu mau memakai jasa hukum kita, kan gitu kan. Kalau pengusaha ini kan bagaimana dia membuat dirinya itu memang penampilannya ya. Jangankan penampilan diri, penampilan kantor apa semua itu harus diperhatikan, karena kita memang menjual sesuatu, menjual jasa ya. Dan menjual jasa itu kan beda dengan menjual barang. Jadi orang percaya sama kita, maka kita akan dipergunakan jasa kita oleh mereka. Jadi itu kadang-kala harus kita tingkatkan entrepreneur kita ini. Nah, misalnya kita harus tahu ilmu public speaking, bagaimana ilmu gerak tubuh. Nah itu semua harus kita pelajari. Nah, itu mengenai penampilan itu sangat penting. Kalau orang lihat penampilan kita acak-acakan misalnya ya, pasti kliennya waduh ini bahaya nih, nanti bisa hilang uang kita ini ya kan. Nah, tapi kalau penampilan udah oke ya, walaupun ya istilahnya dipoles lah diri kita. Nah itu dari kemudian kantor ya kan, kantornya itu kita usahakan oke lah, sementara kita masuk gang, rumah kita di gang, oke. Nah sekarang peradi kita ini sekarang ini kepengurusan kita menyediakan kantor peradi ini untuk dipergunakan oleh anggota-anggota yang belum punya kantor, istilahnya virtual office. Maka kita pada periode ini kita membuat satu wakil ketua yang khusus mengurus mengenai kantor virtual. Jadi bagi orang-orang yang atau rekan kita advokat muda yang belum punya kantor, ya misalnya dia aduh ini masuk gang rumahnya atau belum bisa menyewa, silahkan ke Pradi, nanti kita bantu. Di sini kita siapkan perangkatnya ya, virtual office, dia bisa pakai kemari. Nah, tapi jadwalnya nanti kita susun. Nah ini dalam rangka itu, dalam rangka kita membangkitkan atau menjaga advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia. Kita harus sadar bahwa kita pengusaha, jasa, entrepreneur, ya itu harus kita tingkatkan. Itu ini menarik nih Pak, karena divisi virtual office ini belum terlalu bersosialisasi kepada lawyer-lawyer yang muda terutama. Jadi bagaimana kira-kira begini Bang, misalnya yang seperti Bang bilang tadi, ada lawyer muda mungkin bahasanya masih agak gengsi, ya. Mungkin rumahnya agak jauh atau apa. Nah, apakah boleh dia bukan menumpang, kan virtual office ini kan biasanya kita alamatnya bisa di sini. Apakah boleh alamat surat menyurat dia tempatkan di sini untuk sementara? Iya. Boleh Bang ya? Iya, itulah tujuannya. Oh. Tujuannya itu dia. Karena selama ini kita melihat banyak rekan-rekan kita yang muda itu dia untuk menyewa kantor itu mungkin belum sanggup ya, masih ada kendalanya gitu ya. Dan manajemen kantor itu kan harus dipelajari. Nah dulu kita ada belajar manajemen kantor pengacaraan ya. Nah itu yang harus ini. Makanya untuk sementara Pradi Medan menyiapkan virtual office di kantor Pradi dengan perangkat-perangkatnya. Jadi kalau pesan dari Ketua DPC Pradi Medan juga kepada advokat milenial, pentingnya kerapian itu bagi seorang advokat, dan juga artinya Pradi DPC Medan itu sudah memfasilitasi bagi kantor-kantor pengacara yang mungkin membutuhkan prestise. Ya kita tahu kantor
prodi kita itu cukup besar, bahkan jauh lebih mewah daripada di Jakarta. Kan begitu. Ya, ya bisa. Ya kan tahu kan? Jangan, ini maksudnya apa Ini ini? bisa jadi masukan kepada teman-teman. Jangan lagi gengsi sebagai advokat muda. Mungkin kena baru merintis. Yang penting barang tidak perlu branded, yang penting rapi. Itu pesan kepada DPC tadi. Dan juga DPC sudah menyediakan fasilitas virtual office. Jadi ya kalau memang kebetulan dapat klien yang bagus, ya kalau bisa konsultasi bawa ke sini. Ke kantor pradi, kantor pradi. Nah, 4 yang besar ke depan. Goyang klien. Nah, kembali lagi ke Bang. Kira-kira Bang, banyak nggak sih pengaduan kode etik di Sumatera Utara? Ya, kalau masalah pengaduan banyak, hampir rata-rata setiap tahun ada 5 atau bisa lebih ya. Ya, bisa lebih. Rata-rata kasus apa aja tuh Bang? Apakah ada advokat Yang pertama menyangkut dengan masalah hubungan antara seorang advokat dengan kliennya. Oh, dengan Itu dengan klien. Dan yang kedua menyangkut dengan tingkah laku perbuatan daripada advokat tersebut yang disinyalir sudah melanggar kode etik advokat. Iya, jadi itu rata-rata kasus yang masuk ke Dewan Kehormatan. Nah ini mumpung nih ada anggota Dewan Kehormatan di sini, kita sedikit nanya juga nih, konsultasi. Jadi gini Bang, sering kita terutama kami yang milenial ini yang masih belajar, itu kan kita ada diajari mengenai hak retensi. Artinya kalau memang apapun yang diperjanjikan dengan klien itu belum penuh, advokat itu memiliki hak untuk retensi. Nah, kebanyakan sering teman-teman itu kesepakatan honorarium dengan klien itu hanya sebatas lisan. Ya. Artinya begini, disepakati biaya operasional sekian, kemudian saksi sekian, tapi hanya lisan, tidak diperjanjikan. Nah, ketika perkara ini sudah menang, misalnya sudah ingkrah, tapi ternyata tidak dipenuhi lah janji-janji oleh klien. Ini misalnya, ya. Nah, dalam lingkup kode etik, apabila misalnya honorarium tidak diperjanjikan, artinya tidak diperjanjikan secara tertulis, apakah hak retensi itu masih berlaku kepada pengacara itu, atau karena ditahannya dokumen retensi tadi, bisa nggak dia diadukan ke kode etik? Atau ke kode etik dulu lah, melanggar kode etik nggak gitu, kira-kira. Yang penting ini karena banyak advokat muda, ya apalagi pertama kan rata-rata ketemu klien itu yang dari hubungan perkara, itu nggak diperjanjikan, hanya sebatas kekeluargaan gitu. Gimana tuh Bang kira-kira? Ya. Jadi memang kalau yang menyangkut dengan masalah hak retensi, sepanjang saya menjabat di Dewan Kehormatan, belum ada pengaduan yang menyangkut dengan masalah hak retensi. Iya. Tapi begini, Kan Ibnu, biasanya kalau bagi seorang advokat ini, kesepakatan hak retensi itu kan hanya dicantumkan di dalam surat kuasa. Iya betul. Di dalam salah satu surat kuasa. Satu klausul saja dia tidak Iya, bahwa diperjanjikan. kuasanya diberikan dengan hak retensi, gitu ya. Apa yang retensi pun tidak disebutkan Bang? Tidak disebutkan apa yang dipegang, apa yang diperjanjikan, hak retensi itu tidak ada secara tegas disebutkan. Berarti di sini mengambang, hanya menyebutkan klausul sebatas itu saja. Maka itu disarankan sebenarnya, kalau menyangkut dengan masalah honorarium, dengan hak retensi atau segala kewajiban yang harus dibayarkan oleh klien dan apa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang advokat, itu sebaiknya dibikin dalam suatu kesepakatan, dalam suatu perjanjian pelayanan jasa hukum. Jadi bagi advokat-advokat milenial istilahnya sekarang ini, disarankan itu sebelum menerima klien atau menandatangani surat kuasa, sepakati dulu itu honor klien berapa, honornya apakah untuk tingkat pengadilan negeri atau hanya sebatas pada tingkat penyidikan kalau dia pidana, atau misalnya apakah honor ini juga include ke dalam pendaftaran gugatan. Nah, itu harus tegas dicantumkan di dalam perjanjian. Termasuk ongkos perkara atau tidak gitu Pak ya? Apakah ini termasuk dalam sekaligus include ongkos perkara? Itu sebaiknya sekarang sudah membiasakan diri untuk membuat perjanjian pelayanan jasa hukum supaya tidak terjadi masalah beda tafsir nanti. Nah, karena itu nanti ujung-ujungnya kalau tidak terselesaikan, nah bagi Dewan Kehormatan juga nanti larinya ke
asas kepatutan juga nanti. Patut nggak dia nanti menahan bukti-bukti yang dia pegang, sementara di dalam hak retensi tidak diperjanjikan secara tegas. Apa-apa yang menjadi pegangan yang mau ditahan sebagai jaminan honorarium yang tidak dibayar itu dokumen-dokumen apa saja. Itu nanti bisa menjadi persoalan, bukan hanya menyangkut dengan masalah pelanggaran kode etik, tapi juga bisa nanti ada unsur-unsur pidananya juga nanti. Demikian. Ya, artinya penting, sangat penting dibikin perjanjian pelayanan jasa hukum. Tegas bisa jelas. Itu ingat teman-teman, ya mungkin ini kepada advokat muda lah ya, kalau yang senior pasti sudah tahu ya, ini ya Bang ya. Kita yang muda-muda ini kan nggak tahu apa ceritanya, meskipun itu sifatnya kekeluargaan ya Bang ya, tapi ya yang namanya sifatnya perjanjian harus diperjanjikan, jangan tidak. Kenapa? Itu ya seperti pesan dari Pak Mamang Dewan Kehormatan tadi, ini juga melindungi advokat itu sendiri. Nah, jadi di situ bisa nanti terhindar dari adanya aduan-aduan kode etik maupun pidana gitu. Rekan itu saya mau nanya sama Pak senior nih, abang dan Pak Bapak mendengar kan kita jadi segan juga ya kan ada rekan ya kan. Kemarin kita udah usulkan dari tadi tuh rekan-rekan dan penting itu yang menjadi sungkan jadinya ya kan. Dekabo sih. Salah-salah bisa kan ini semua di perjuangan ini. Jadi gini, sebenarnya panggilan rekan itu kalau kita untuk di organisasi advokat secara organisaris kita memanggil apakah dia tua atau muda itu dengan sebutan rekan. Siap. Jadi kita akan menyurati seorang advokat, walaupun dia advokat udah senior udah tua, ya kita cukup memanggilnya dengan rekan saja. Karena itu untuk panggilan advokat. Kalau panggilan misalnya abang bapak, itu kan menyangkut dengan masalah tata krama di luaran saja. Masalah siapa yang duluan lahir. ini mohon maaf dicoba rekan bapak sendiri. Agak canggung tapi buat izin. Lagi coba mau membiasakan. Kami yang milenial yang muda mau bertanya begini. Sejauh mana sih sebetulnya kode etik itu yang diberlakukan bagi advokat? Terutama antara hubungan sesama advokat. Karena ini ada cerita begini kadang membuat kami lucu-lucu di pengadilan. Kenapa aku kasih buat perkara cuman 3 juta, 2 juta? Apakah itu bisa masuk kepada ranah kode etik tidak ketika membuat hal seperti itu? Menjatuhkan marwah tidak atau seperti apa? Kita diajarin menjaga marwah vision nobile luar biasa ya kan. Tiba-tiba kawan buat begini. Kami itu harus bersikap bagaimana sebetulnya? Artinya apanya lah Bang ya? Honorariumnya mereka buat ya seperti perkara. Gini, sering kejadian. Honornya yang tidak semestinya. Iya, tidak semestinya. Gini, di dalam kode etik advokat itu tidak ada ditentukan diatur berapa besarnya honor, minimalnya berapa atau maksimalnya berapa. Bahkan di dalam sumpah advokat kita diwajibkan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Artinya seorang anggota masyarakat pun yang tidak mampu itu harus kita bantu, wajib kita bantu. Berarti tanpa honor. Itu tanpa honor. Kalau kita tidak membantu orang yang tidak mampu, berarti kita melanggar sumpah advokat dan juga melanggar kode etik advokat. Tetapi itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Ketua DPC tadi, bahwa sebenarnya profesi advokat ini, seorang advokat itu dia menjalankan profesi bila bisa dibilang juga dia menjual jasa. Berarti di sini bisa dibilang bahwa profesi seorang advokat itu honornya bisa tidak terhingga, itu ya, bagi seorang advokat yang menjalankan kasus-kasus yang mempunyai nilai. Yeah. Jadi bisa dibilang kalau zaman sekarang ini, advokat itu, profesi advokat itu sudah suatu industri.
Nah, jadi mulai dari penataan bagaimana supaya dia percaya diri, seorang advokat itu supaya kliennya itu percaya sama dia harus tampil menarik seperti yang dibicarakan tadi. Nah, ini kan berkaitan dengan masalah entertain, masalah industri. Nah, yang penting di sini rambu-rambu di dalam kode etik advokat tersebut jangan sampai terlanggar atau terabaikan hak dan kewajiban yang sudah diatur di dalam perjanjian antara seorang klien dengan seorang advokat. Tapi kalau misalnya masalah honor, sepanjang kesepakatan kedua belah pihak, silahkan saja. Termasuk kalau misalnya gratis sekali. Gratis pun boleh ya Bang ya. Malah dianjurkan membantu orang yang tidak mampu. Kalau gratis kita sepakat senior ya kan, tapi ini dia terima dengan harga yang membuat itu tukang bangunan aja lebih mahal gajinya daripada ini gitu. Jadi percaya, tadi kan udah kita bilang kalau misalnya kita kepingin menjadikan profesi advokat ini menjadi suatu industri yang dipandang orang sebagai suatu profesi yang baik itu profesi terhormat tetapi juga profesi yang dibutuhkan. Tapi ingat di satu sisi bahwa kita advokat ini sesuai dengan undang-undang advokat kita adalah penegak hukum. Kita sejajar dengan Polri, sejajar dengan jaksa. Artinya apa? Mereka itu digaji oleh negara. Advokat satu-satunya penegak hukum yang tidak digaji oleh negara. Dikasih kebebasan untuk bernegosiasi dengan kliennya untuk menentukan berapa besarnya seorang honor tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan nilai kepatutan. Begitu. Nilai kepatutan itu bagaimana? Itu tergantung kepada kedua belah pihak. Jadi tidak ada ukurannya di sana. Maka itu di dalam menentukan honor tersebut, nah kebanyakan itu biasanya yang tahu antara klien dengan advokat saja. Jangan sampai tahu kantor pajak. Makin menarik nih. Tertarik dengan kata rekan Gojali tadi, jangan-jangan cerita honor rendah ini ketemu dari pajak. Hati-hati nanti bilang Twitter. Ya, mungkin Bang sedikit sharing juga, kita pernah lihat kejadian 2017 itu di organisasi konsultan hukum pasar modal. Itu mereka menggagas tahun 2017 itu ada standar kompetensi dan standar minimum honorarium. Iya. Jadi ada minimum honorarium akan ditagih kepada klien ketika mempunyai proyek. Tapi apakah itu terjadi atau tidak standar itu kita belum tahu sampai sekarang. Sepertinya belum. Jadi mungkin di pasar modal mungkin di bisa. pasar modal Bang. Karena berbeda tadi mungkin juga sangat bagus dari Pak Bambang kepada teman-teman juga mengingat kita ini advokat adalah penegak hukum. Penegak hukum artinya posisi kita disejajarkan dengan penegak hukum lain. Jadi di proses penegakan hukum saling menghormati tapi jangan takut dengan penegak hukum yang lain. Nah, ini kebanyakan kita ya segan boleh mungkin karena aparat pendukung lain senior dan lain-lain, tapi tetap saling menghormati dan tetap dalam koridor. Ingat kita itu sebagai penegak hukum. Itu Dewan Kehormatan langsung yang bilang dilindungi kita, jangan takut. Nah. Saya izin nih, saya teringat kata senior saya. Ketika saya berani menjadi advokat, berarti kita sudah siap apapun yang terjadi katanya. Jadi kita bukan bicara segan nih, sama-sama saling menghormati. Kita tidak gentar kata gitu ya kan. Sama-sama undang-undangnya sama-sama ada kok katanya. Saya pernah dengar cerita begini. Izin ini ketua. Ini payah nih dekan nih bos. Payah nih. Saya dengar cerita begini, senior-senior itu dulu menggagas undang-undang advokat 18 tahun 2003 ini dengan kuat supaya ketika ada penegak hukum yang lain bilang, kalian bukan penegak hukum, kami juga penegak hukum, kita sama-sama punya undang-undang katanya. Kau punya undang-undang, kita punya undang-undang. Kita berani mencebur menjadi advokat ini, kita sudah siap menghadapi apapun yang terjadi katanya. Ini kira menjadi masukan bagaimana pandangan para senior ini ya kan. Tentang hal yang diceritakan seperti itu sih yang ingin ditanya ini seperti tadi. Mohon maaf nih rekan Ibnu potong jauh tadi. Ya. Jadi
berkaitan dengan masalah terbentuknya undang-undang advokat, itu dahulunya kan kalau secara historis organisasi advokat ini kan tidak ada yang mengaturnya. Ya, kondisinya waktu itu masih multibar. Banyak organisasi advokat yang masih terpecah-pecah, masing-masing mempunyai kode etik sendiri-sendiri. Sehingga pada waktu tersebut, ketika advokat itu berhadapan dengan penegak hukum yang lain, advokat itu dengan gampangnya dibikin sebagai suatu profesi yang tidak mempunyai undang-undang, tidak ada ketentuannya. Jadi maka itu berdasarkan Kongres Advokat Indonesia tahun 2000, sebelum 2003 ya, sekitar 2002 disepakatilah kita ini untuk ada suatu undang-undang advokat di mana advokat ini, nah itu harus sejajar dengan penegak hukum lainnya dan mempunyai senjata. Nah, kan begitu. Advokat pada waktu tidak mempunyai senjata. Nah, maka kalau misalnya polisi, ya, penegak hukum, dia mempunyai senjata. Dia mempunyai mempunyai suatu hal yang bisa untuk mempertahankan dirinya. Ya. Seorang jaksa, dia dikasih senjata kewenangan untuk melakukan penuntutan. Ya. Bisa menahan juga dia, Bang, ya? Dia punya hak untuk menahan pula. Polisi juga, penegak hukum yang lain juga seperti itu. Nah, advokat apa? Iya. Begitu. Maka itu dengan keluarnya undang-undang advokat ini, maka seorang advokat itu diberilah hak imunitas. Jadi tidak dengan serta-mertanya, dengan gampangnya penegak hukum yang lain bisa menahan seorang advokat karena membela kepentingan kliennya. Dan seorang advokat itu tidak bisa dinyatakan dia bersalah dalam rangka melakukan pembelaan kliennya dalam bahasa apapun. Jadi seorang advokat ini itu pertama dilindungi oleh undang-undang, yang kedua juga dilindungi oleh kode etik. Nah, tetapi juga dia diancam oleh undang-undang itu sendiri dan juga terancam juga dengan kode etik. Jadi maka itu saran saya, coba terutama bagi advokat yang masih dalam tahap magang, betul-betul pelajari kode etik dan undang-undang advokat, terutama sumpah advokat itu. Iya. Supaya dia bisa tahu hak dan kewajibannya di depan penegak hukum yang lain, dan juga tahu kira-kira hal-hal apa yang tidak boleh dia lakukan sehingga dia dianggap melanggar undang-undang advokat dan melanggar kode etik advokat. Karena sanksi kalau dia melanggar kode etik itu berat, sampai yang terberatnya bisa dia dipecat dari keanggotaan Pradi, dari dicabut kartunya. Sama dengan ibaratnya kalau di dalam hukuman pidana ya sama dengan hukuman mati. Nggak bisa ngomong lagi. Tidak bernyawa lagi. Advokat itu kalau dicabut kartunya kan dianggap sudah tidak bernyawa lagi. Tidak apa. Nggak bisa ngomong. Ya gitu. Gini, Bang, terkait hal itu, jadi ini memang menarik. Imunitas advokat ini hal yang menarik, Bang, karena ini juga hal yang sangat penting, mengingat posisi kita sebagai advokat ini kan berada di sebelah masyarakat. Pastilah kita sering mungkin adu argumen, berdebat dengan penegak hukum yang lain. Nah, mungkin ke Bang Ketua juga, ke Pak Bambang juga sama pertanyaan kami. Sejauh mana hak imunitas itu bisa melindungi advokat? Adanya begini, sering terjadi. Bahkan terkadang di lapangan itu sesama advokat mengadukan kawannya juga ke polisi. Bukan, kadang mantan kliennya juga mengadukan dia ke polisi. Nah, apakah jika dia diadukan ke kepolisian misalnya seorang advokat ini dalam lingkup kuasanya, bagaimana cara dia melindungi diri? Artinya kan dia mengetahui ini ada pasal yang diatur hak imunitas di undang-undang advokat. Apakah dia ikut saja prosedur polisi atau dia harus segera memberitahukan dulu ke DPC atau langsung dia mengadu ke Dewan Kehormatan? Bagaimana itu prosedurnya? Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi tugas DPC atau fungsi DPC itu kan mengorganisir anggotanya. Jadi perangkat dari Pradi ini sudah lengkap, dan di Pradi Medan juga sudah lengkap karena ada Dewan Penasehat, Dewan Pengurus, ya, kemudian ada Komisi
polisi pengawas kalau di Medan, ada juga yang kita kenal dengan Dewan Kehormatan. Jadi memang fungsi organisasi Pradi ini, khususnya Dewan Pimpinan Cabang, itu memang mengorganisir dari anggotanya dan istilah mengurus anggotanya lah, dan melayani anggotanya. Jadi kalau ada seperti pertanyaan tadi, anggota kita misalnya diadukan kode etik ya, atau diadukan ke polisi misalnya. polisi, dia melapor ke organisasi dalam hal ini divisi. Nah, kita mempunyai tugas untuk memberi bantuan hukum atau pendampingan kepada dia. Nah, sesuai dengan ketentuan kode etik, pihak lain kan tidak boleh memeriksa terlebih dahulu sebelum ada putusan dari DK apakah dia melanggar etik atau tidak. Jadi itu tugas DPC, mengantarkan dia ke Dewan Kehormatan untuk diperiksa apabila tidak ada pengaduan dari pihak kepolisian atau masyarakat atau pemerintah. Memang itu kalau dulu tugasnya DPC untuk melindungi dalam rangka dalam rangka bukan melindungi ya, dalam rangka supaya dia diberikan haknya lah ya, jangan dia dipanggil semena-mena oleh pihak-pihak lain, pihak kepolisian, kejaksaan untuk langsung diperiksa. Harus ada dulu izin dari Dewan Pimpinan Cabang. Kalaupun belum ada atau dia langsung boleh dia ajukan kasusnya ke Dewan Kehormatan, apakah itu lingkup perbuatan dalam etika atau dia memang pidana umum. Artinya memang berarti juga masukan dari Ketua DPC juga kepada teman-teman, ingat jika memang ada terkait diadukan kepolisian dan itu terkait profesi kita, itu ya harus segera Bang ya minta perlindungan kepada Pradi. Jangan dihadapi sendiri, karena ya ini memang organisasi advokat itu harus seperti itu, ada mekanisme yang harus diatur. Nah, sedikit Bang mengenai kode etiknya ini. Itu kan diatur di Undang-Undang Advokat, itu kan advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana baik di luar dan dalam pengadilan sepanjang menjalankan dengan itikat baik. Nah, itu yang diatur di undang-undang. Nah, apa takaran kita bisa mengukur itikat baik ini? Apakah memang jika peradilan etik, kode etik menyatakan dia tidak bersalah, ini menjadi itikat baik, atau memang ada indikator-indikator lain untuk menyatakan itikat baik di undang-undang ini? Iya, jadi yang pertama, kalau menyangkut hubungan antara seorang advokat dengan kliennya itu, sepanjang dia menjalankan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan di dalam surat kuasa, maka itu menjadi ruang lingkup kode etik. Nah, hak imunitas seorang advokat tersebut menjadi terlindungi. Maka itu bagi seorang advokat betul-betul memperhatikan surat kuasa yang diperbuat, sejauh mana surat kuasa yang dia diberikan oleh kliennya tersebut sehingga dia dapat melakukan tindakan yang tidak melampaui batas dari kuasa yang diberikan. Nah, artinya indikatornya itu kuasa itu apa diberikan kepada dia, itulah yang dilaksanakan ya? Itulah yang harus dilaksanakan. Jangan melebihi daripada apa yang diberikan di dalam surat kuasa. Jadi ini penting karena banyak seorang advokat melakukan suatu tindakan-tindakan yang melebihi daripada apa yang kewenangan dia sebagai advokat gitu. Iya, apa yang diperjanjikan di dalam surat kuasa. Iya. Ini sering kejadian dan pernah juga kita sidangkan di dalam sidang kode etik, menyangkut dengan masalah antroiming, masalah pengosongan. Ini menyangkut dengan pengetahuan seorang advokat juga. Yang dimaksud dengan antroiming, pengosongan itu kewenangan siapa? Nah, bagi seorang advokat yang diberi kuasa untuk melaksanakan antroiming, tentu dia harus mengajukan dalam bentuk suatu gugatan ke pengadilan terlebih dahulu, akhirnya timbul suatu penetapan dari pengadilan sehingga yang berhak untuk melaksanakan pengosongan terhadap suatu objek perkara yang sedang berperkara itu adalah panitera pengadilan.
berdasarkan putusan pengadilan. Tidak dengan serta-merta dia dikasih surat kuasa untuk melakukan pengosongan, dia melaksanakan pengosongan secara pribadi. Iya, betul. Begitu. Artinya tidak boleh dia langsung turun, Bang, ya. Ada Nah, mekanisme yang harus dipenuhinya dulu. Dia harus tahu Iya. hukum acara. Iya, betul. Jadi seorang pengetahuan advokat itu harus komprehensif. Dia harus tahu hukum acara, dia harus tahu hukum material, sehingga dia tidak terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik dan melanggar undang-undang advokat ataupun undang-undang lainnya. Betul. Nah, jadi itu harus merupakan suatu kesatuan yang utuh. Iya. Sama seperti kasus apa ya dulu Setia Novanto, pengacaranya Fredrik Iya. Yunadi ya. Iya, Itu Pak kan Fredrik. Pak Fredrik itu kan kuasa, dia tidak ada ditugaskan untuk memesan Menghalang-halangi. kamar rumah sakit, Iya, untuk apa menghalang-halangi dokter, hubungi penyidikan. dokter. Nah, akhirnya jadi obstruction of justice Iya. gitu Pak, ya. Nah, ini terakhir Pak, sebelum kita ini mungkin sering jadi pertanyaan bagi kami juga, mungkin juga bagi beberapa advokat senior Pak, terkait kode etik. Bahwasanya kita tahu, sama-sama tahu di kondisi Pradi pada saat ini kan ada sedikit perpecahan. Kita ya secara de facto kita tahu itu ada. Artinya juga ada penyumpahan yang dilakukan oleh organisasi lain. Nah, pertanyaan kami Pak, apabila sering terjadi ke lapangan itu karena kita tidak tahu mekanisme mereka bagaimana pendekatan advokatnya, cuman ketika itu seorang advokat di pengadilan, kadang kita ada melihat ada pelanggaran kode etik di situ. Nah, atau juga mungkin kadang datang mungkin mantan kliennya ke kita menyatakan ini advokat melanggar kode etik, saya dirugikan. Apakah boleh dia mengadu ke Pradi DPC Medan sementara dia tidak terdaftar? Nah, tidak terdaftar sebagai anggota Pradi Medan. Nah, itu dia. Ini menarik. Nah, bagaimana itu Pak solusinya? Ya, Karena ini perlindungan, pertanyaan menarik. ya, perlindungan kepada masyarakat Dalam ini. kondisi organisasi advokat yang sekarang secara de facto multibar ini memungkinkan para advokat ini untuk berlindung masing-masing organisasi ya. Jadi begini, di dalam undang-undang advokatnya ya, di sana dinyatakan bahwa seorang advokat dapat diadukan kepada organisasi advokat, ya. Tidak ada dibilang di sana kata-kata di bawah naungan advokat mana. Iya, betul. Nah, sebagai Dapat organisasi advokat. diadukan kepada organisasi advokat berdasarkan kode etik advokat. Iya. Jadi kode etik advokat Indonesia ini sekarang dipakai oleh berbagai organisasi advokat. Betul. Termasuk organisasi baru Pak. Banyak. Semuanya. Nah, Kita tidak menyebut organisasi A, organisasi B, karena ini disepakati dulu oleh berbagai macam organisasi, maka itu disebut kode etik advokat Indonesia yang kalau nggak salah saya itu disepakati pada bulan Maret tahun 2002. Itu disepakati bersama. Jadi seluruh organisasi advokat manapun memakai kode etik yang sama. Jadi walaupun ada advokat yang lain dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Pradi Sumatera Utara, itu boleh. Kita akan menyidangkan di sini. Karena ujung muaranya ini nanti pemberitahuan hasil kode etik ini tetap ke Mahkamah Agung. Gitu. Jadi itu dibenarkan sesuai dengan Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Ini mengacu juga kepada undang-undang tadi kan diajukan kepada organisasi advokat. Iya. Ya, organisasi advokat di dalam anggaran dasar itu kan sebenarnya Pradi dinyatakan Pak ya. Iya. Nah, jadi artinya memang kita masih bisa menerima. Masih bisa menerima. Artinya Dewan Kehormatan Daerah Sumatera Utara itu yang mencakup kepada yang namanya advokat di Sumatera Utara. Ya, kita tetap artinya Dewan Kehormatan tetap melindungi Pak Tetap ya. melindungi atau bisa juga memberi sanksi kepada advokat yang bersangkutan. Memberi sanksi kepada advokat yang bersangkutan. Ini juga untuk menghindari adanya istilahnya advokat lompat organisasi Bang ya. Iya. Nah, nanti dari sanksi di sini dia lompat ke sana, besoknya lompat ke sini lagi gitu Bang ya. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Bang Ketua DPC, Pak Bambang juga, dan Abang Ghazali juga, Rekan Ghazali, mengenai tema kita hari ini, kode etik. Kira-kira Bang Ghazali dulu, apa closing statement pesan-pesan kepada lawyer-lawyer milenial kita ini agar menghindari dan tetap menjunjung tinggi kode etik? Tadi nanya dari yang tua dulu ya, tapi yang terakhir ini dari yang muda dulu.
sih berharap kami itu tetap dalam menjalankan profesi sebagai advokat tetap diarahkan, diajari, tetap dilindungi dalam menjalankan profesi sebagai advokat. Terutama apabila nanti kami berhubungan dan bersengketa nanti dengan pihak-pihak penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan. Dan hal-hal seperti itu yang terkadang membuat kawan-kawan yang lain semangatnya itu luntur. Kami berharap kepada senior kami Pak Bambang, Heri, Ketua Azwir dapat melindungi kami advokat-advokat muda di Sumatera Utara dan Kota Medan ini supaya tetap menjalankan profesi advokat yang mulia ini. Makasih Pak. Luar biasa. Gimana? Temannya? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya memang kode etik ini sangat penting bagi seorang advokat dalam juga tadi membuat suatu memanage dirinya, karena etika dan moral ini sangat penting untuk menarik bagi klien atau pencari keadilan supaya kita lebih terhormat dan mulia lah. Dan profesi ini memang harus dijaga kemuliaan dan kehormatannya. Mungkin demikian. Nah, terakhir nih dari saran pesan-pesan dari Dewan Kehormatan. Nah, Jadi kalau jangan- pesan dari Dewan Kehormatan ya pasti Jangan melanggar pasti etik. harus karena tadi sudah disampaikan Siap. bahwa advokat ini adalah profesi yang mulia dan profesi yang terhormat. Ya tentu juga tingkah laku kita ya upayakan sebisa-bisanya mendekati sebagaimana yang diharapkan di dalam profesi advokat itu sendiri. Seminimal-minimalnya jangan sampai ada pelanggaran kode etik. Karena kalau misalnya nanti ada pelanggaran kode etik berhadapan dengan Dewan Kehormatan. Iya, saya rasa itu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Abang Ghazali, rekan Ghazali, rekan Abang Azwir, rekan Pak Bambang juga dari Dewan Kehormatan. Ya, itulah akhir dari podcast kita ini. Mungkin pesan kepada teman-teman semua mengenai kode etik